Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang berbahagia, kali ini saya ingin mengadakan percobaan yang kami beri judul membuat magnet. Saudara-saudara, perlu kita ketahui bahwa magnet itu ada dua macam. Yang pertama adalah magnet alam, yang kedua adalah magnet buatan. Ya. Kalau yang magnet alam itu ya bukan dibuat oleh manusia, jadi adanya memang sudah jadi magnet. Tetapi kalau magnet buatan yaitu magnet yang dibuat oleh manusia. Jadi tadinya belum jadi magnet, tapi setelah dibuat lalu menjadi magnet. Itu sebagai keterangan dasar, saudara-saudara. Kemudian untuk selanjutnya, mari kita lihat bahan apa saja yang dapat kita sampaikan di sini untuk bisa kita jadikan sebagai percobaan. Yaitu yang pertama ini adalah batu baterai. Ini saya letakkan di dalam dudukan batu. Ya. Ini harus dibuat dudukan batu, sebab nanti kalau tidak dibuat dudukan batu nanti akan repot. Sebab ini batu itu bisa menggelinding kemana-mana dan akan mengganggu dalam kita mengadakan percobaan. Karena itu harus disiapkan dudukan dulu seperti ini. Saya membuat sendiri dudukan batu. Kemudian batu baterainya ditaruh di dalamnya. Nah, setelah ditaruh di dalamnya, lalu kita harus menghubungkan kabel dari kutub negatif batu baterai ini. Begitu juga ini ada kabel dari kutub positif batu baterai ini. Kemudian alat yang lain adalah ini adalah kumparan. Kumparan itu ini kami buat dari paku yang saya masukkan ke dalam sedotan. Kemudian kita liliti kawat berimail. Ya, tetapi tidak seluruhnya. Ini ujung pakunya masih diberi tempat atau tidak dililiti. Nah, kemudian setelah selesai kita melilitkan kabel berimail ini. Ya, kemudian kabel yang berimail ini di ujung-ujungnya ini dibersihkan dari emailnya. Karena ini dilapisi email, dan kalau tidak dibersihkan ini nanti akan mengganggu aliran listrik, bahkan nanti listriknya tidak bisa mengalir. Oleh karena itu ujung-ujungnya harus dibersihkan dulu menggunakan amplas ya, bersihkan supaya bersih. Nah, kalau sudah bersih, maka ujung daripada kawat berimail ini dihubungkan dengan salah satu ujung dari kutub magnet. Nah, kita hubungkan ke sini. Ya, ini nanti. Kemudian yang ujung lainnya juga kita hubungkan dengan kutub magnet yang lain seperti ini. Nah, kalau sudah semuanya dihubungkan, nanti lalu kita coba ya apakah alat ini bisa
kita jadikan sebagai alat untuk membuat magnet. Ya, kita hubungkan dulu. Ini sudah terhubung. Untuk magnet yang negatif sudah saya hubungkan dengan ujung daripada kumparan. Begitu juga untuk magnet yang positif juga sudah saya hubungkan dengan ujung kumparan yang satunya. Nah, sekarang kita saatnya mencoba paku yang ada kumparannya ini nanti akan kita jadikan alat untuk mengetes apakah paku itu bisa menarik benda logam lain. Ya, ini sudah saya sediakan benda logam. Ini paku kecil-kecil dan akan kita coba. Nanti kalau misalnya bisa menarik, berarti percobaan ini berhasil. Sebaliknya kalau tidak bisa menarik, ya tentu ini dikatakan tidak berhasil. Oleh karena itu kita langsung saja mencoba. Ini pakunya kecil-kecil di sini, ya. Kemudian kita coba untuk menariknya. Nah, ternyata bisa untuk menarik. Nah, ini paku sebagai benda lain, ya. Kalau didekatkan dengan paku yang ada kumparannya tadi, ternyata paku ini bisa tertarik. Nah, ini membuktikan bahwa yang namanya percobaan ini dalam hal ini membuat magnet itu berhasil. Nah, itulah saudara cara kita membuat magnet yang sangat sederhana. Ya. Kemudian selanjutnya mari kita lihat. Ya, seperti biasa kita akan melihat fungsinya daripada apa yang telah kita coba ini. Dalam hal ini magnet. Ya, apa fungsinya? Banyak fungsi dari magnet. Di antaranya adalah yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu misalnya magnet ya bisa kita gunakan sebagai pengancing, seperti mengancing diskrit, ya, tempat pensil itu juga dari magnet. Dompet bisa dari magnet untuk mengancingnya. Pintu almari es itu mengancingnya juga menggunakan magnet. Di samping itu ada fungsi lain yang lebih besar, misalnya untuk mic, ya, itu juga pakai magnet, ya. Kemudian yang lain ada yang lebih besar lagi. Di industri besar itu biasanya magnet digunakan untuk mengangkat, ya, benda-benda yang sangat berat. Inilah beberapa fungsi daripada magnet. Dan magnet buatan itu memang luas, artinya bisa dibentuk atau dibuat sesuai dengan kebutuhan. Ya. Jadi misalnya kalau magnet pengancing diskrit itu tentu akan berbeda bentuknya dengan magnet di dalam speaker misalnya. Ini akan berbeda. Dan yang lain-lain tentunya akan bentuknya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan di dalam pembuatan magnet itu. Saya kira itu saudara-saudara apa yang bisa kami sampaikan. Ini saya minta saudara-saudara untuk memberikan komentar atau memberikan like, ya, supaya video ini tetap berjalan
Nah, demikian kami bisa memperbaiki apa yang kurang dalam video ini. Saya kira itu, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.